wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok dana tetap. Saya sebagai moderator Gianti dan teman saya Selasa Minggu. Saya Alisa Keluardani. Saya Nanda Satria. Saya Lela Fiana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dana tetap. Pertama, kas kecil itu ada pengertian dari kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan ekonomis bila dibayar dengan cek. Yang kedua ada fungsi dana kas kecil. Pertama, fungsi keamanan. Karena jumlah uang tunai yang disimpan di brankas perusahaan relatif kecil atau terbatas, maka jika terjadi kesalahan, kecurangan atau kejahatan, jumlahnya dapat diminimalisasi. Yang kedua, fungsi efisien. Pembentukan kas kecil dianggap paling tepat bagi perusahaan yang pembayaran yang relatif kecil sehingga tidak efektif dan efisien jika menggunakan cek. Contoh fungsi efisien: 1. Membayar biaya angkut, 2. Membeli uang makan, 3. Membeli benda-benda kos, 4. Biaya makan dan minum, 5. Biaya fotokopi, 6. Biaya keamanan dan kebersihan, 7. Biaya listrik, karbon dan air, 8. Biaya lain-lain yang jumlahnya relatif kecil. Yang ketiga, ada sistem pencatatan dana kas kecil. Terdapat dua sistem, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Aspek jumlah dana yang disediakan. Dana kas kecil ditetapkan dengan jumlah relatif tetap. Sepanjang dana yang telah ditetapkan dianggap relatif cukup untuk pengeluaran selama satu periode tertentu, kas kecil tidak dinaikkan atau diturunkan. Pengisian kas kecil sesuai dengan kas kecil yang telah dikeluarkan. Dengan sistem ini paling tepat digunakan jika digunakan sebagai pengendalian atau pengawasan kas. Aspek pencatatan kas kecil. Pencatatan terhadap transaksi kas kecil yang dilakukan oleh bagian dana meliputi pencatatan transaksi pembentukan kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil, penyesuaian akhir periode, dan jumlah kembali pencatatan. Untuk pengawasan terhadap kas kecil, maka setiap periode harus dilakukan pemeriksaan kas kecil untuk menghindari penyalahgunaan kas kecil. Pemeriksaan kas kecil yaitu pemeriksaan secara fisik terhadap dokumen dan catatan-catatan lain, serta perhitungan saldo yang kas kecil disimpan dalam brankas perusahaan untuk dicocokkan dengan bukti transaksi dan catatan-catatan yang mendukung. Analisis. Pemeriksaan kas kecil yang telah dilakukan selanjutnya dibuatkan laporan pemeriksaan kas kecil dan berita acara pemeriksaan kas kecil. Jika terjadi selisih kas kecil dan diketahui penyebabnya, maka perlu dilakukan jurnal koreksi. Tetapi jika tidak diketahui penyebabnya, maka dicatat pada akun selisih kas kecil dengan pencatatan sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.